Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wabarakatuh. Kami Ubaidillah dari Banjarharjo mau bertanya langsung kepada Buya. Pertanyaannya Buya, kami sering mendengarkan pengajian Buya baik lewat media maupun langsung, terutama kajian hikam yang sering diatakwa tentang kajian hikam. Ada sebagian orang mengatakan kalau sering mendengarkan pengajian, terutama kajian hikam itu tidak boleh disampaikan lagi kepada orang lain. Artinya, padahal kami paham betul tentang kajian Buya yang Buya sering sampaikan, kadang-kadang sering kami sampaikan kepada jamaah. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan kalau menyampaikan ilmu kepada jamaah tidak boleh kajian hikam, kecuali ilmu yang lain selain hikam. Pertanyaannya, apakah betul beliau demikian? Mohon jawabannya untuk solusi kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memilih kitab hikam itu memang kitab yang penuh makna. Sehingga penuh makna, tidak semua yang membaca hikam itu bisa memahami teks hikam itu sendiri. Sehingga kami di saat membaca hikam itu, kita ngintip ilmunya para ulama. Dan kadang ilmunya para ulama pun masih kami anggap terasa berat sekali. Sehingga kita perlu mencoba kita ramu kembali, sehingga kadang kita hadirkan dengan sederhana. Maka betul yang disampaikan orang tersebut, khawatir orang kalau baca hikamnya saja tambah pusing dia. Jadi mungkin, kami sebenarnya ingin numpang kemasyhuran kitab hikam itu, karena kitab hikam kitab berkah. Masyhur di kalangan para ulama. Sehingga kita untuk membawa ini numpang kita ini, memang kita selalu numpang kepada ulama biar ke bawah kita. Cuman kita harus mencoba menerjemahkan dengan bahasa yang lain, sehingga kita seolah lepas dari teks itu, kita bicara tentang pembersihan hati, tentang keikhlasan, tentang ini, tentang itu. Maka yang perlu Anda hadirkan adalah makna yang sudah kami hadirkan itu saja. Tidak usah kembali kepada teks hikam. Karena teks hikam itu pertama orang harus mengerti bahasa Arab dengan benar. Seperti itu. Seperti Bapak kajian tafsir seperti ini. Kalau Anda ingin menjelaskan kepada orang, Anda sebagai ustadz, kalau memang Anda pandai baca Al-Quran dan memang telah belajar tafsir, okelah Anda baca. Kalau tidak, langsung saja Anda misalnya tadi pengajiannya adalah hati-hati dengan zina, ini sudah cukup, selesai. Nggak usah pakai ayat begini, Allah nggak ketemu nanti. Karena bukan bagian kita, kalau kita tidak, bukan ahlinya bisa masalah salah-salah. Jadi mungkin yang dimaksud orang tersebut adalah kalau kembali kepada teks hikam, memang kitab hikam itu adalah semacam kitab yang hanya untuk orang-orang besar, kitab berat gitu. Sehingga kalau kita membaca satu hikam pun ya kita minta tolong kepada banyak ulama. Kita dengar tokoh mulai dari Dr. Buti, kemudian Bapak ulama, kita mencoba mendengar dari beliau-beliau apa sih yang beliau katakan. Setelah itu akan kita ramu kembali menjadi itu sederhana yang kita sampaikan itu di dalam majelis kita itu. Tidak keluar dari teks hikamnya, tapi sampai kepada salah satu maksud di antara maksud-maksud yang banyak. Seperti itu. Jadi boleh Anda sampaikan, tentunya yang sesuai yang Anda fahami dalam urusan membersihkan hati dan yang lainnya, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Nggak apa-apa, Anda ada masalah. Jadi yang dimaksud teman Anda tadi adalah kalau Anda mengusung hikam begitu, memang kadang harus pelan-pelan, hati-hati di dalam memahaminya. Memang waktu itu mengatakan kenapa di majelis umum kok pakai hikam? Karena memang kitab itu penuh makna. Karena penuh makna itu banyak makna, kita bisa mengambil satu makna, dua makna yang sesuai dengan dan kebutuhan masyarakat kita. Tapi kalau kembali kepada hikamnya langsung kadang berat. Apa yang dimaksud dengan hikmah itu? Sehingga orang-orang yang tidak pernah kenal Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan al-hikam al-mahumah ini hayalan hikmah ini. Kalau orang tidak bisa seperti anjing itu, kalau tidak bisa meraih buah anggur, jangan berkata anggur itu kecut.
Biasanya orang yang nggak paham itu langsung mengatakan apaan dengan hikam, dan ada yang musuh hikam. Kalau Anda buka di web, berapa banyak orang musuh hikam menganggap itu karena tidak paham mereka. Dan saya pun baca lafaz hikam pun kadang masih pusing. Saya harus minta tolong kepada para ulama. Apa sih yang dimaksud? Ternyata luar biasa, makna yang agung. Saya minta petunjuk pada ulama. Termasuk di majelis kami semuanya. Jangan katakan itu omongan kata Buya. Saya tidak pernah. Kalau ada yang bertanya, Buya pendapat Buya bagaimana? Anda tidak akan mendengar jawaban dari saya. Tapi kalau Anda bertanya begitu saja, sudah saya ikrar dari awal. Yang saya sampaikan adalah ilmu yang saya ambil dari guru saya dan ulama. Bukan dari otak saya. Bukan dari ijtihad saya. Bukan. Saya yang kami sampaikan ini, kalau tafsir saya lebih, kalau Anda mendengar apa yang kami sampaikan, kami lebih sangat cenderung dengan seorang mufassir akhir zaman, Syekh Mutawalli Sa'rawi. Coba Anda intip. Saya tidak bukan dari otak saya, enggak. Saya menafsir Quran innalillah. Syekh Mutawalli Sa'rawi sendiri tidak berani mengatakan saya menafsir Al-Quran. Beliau hanya mengatakan khawatir lintasan-lintasan kebaikan yang ada di otak saya hadirkan. Tafsir Buya Yahya menafsiri Al-Quran, apa itu? Enggak ada. Ada, tidak. Kita membaca Al-Quran, kemudian kami hadirkan perkataan para ulama-ulama tentang ayat tersebut, lalu kadang kita ulas kembali, kita permudah, kita ramu lagi, baru kita hadirkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.